Dia minta 7 juta. Dia itu tolongin dulu deh gitu. Jadi nanti aku pada waktu adikku balik ke Surabaya, nanti aku ganti pasti. Si pelaku ini menggunakan ini. Wow. Dia memang nunjukin semuanya dan kita tuh kayak percaya kan. Oke. Tanda tangannya dia kuliah itu di Bandung. Halo Rebecca. Hai. Kita mau cerita tentang satu pengalaman yang Rebecca alami beberapa waktu lalu. Dan kalau boleh tahu ini cerita berlangsung berapa lama sih? Sejak awal kita akan membongkarnya nanti sampai hari ini tuh durasinya berapa lama? Dari tahun 2022 ya. Oke, di masa pandemi. Awal. Oke. Iya. Berarti 1,5 tahun, hampir masuk ke 2 tahun ya? 2 tahun. Oke. Ini pengalaman yang sekali lagi bukan membuka luka lama, tetapi semoga cerita ini boleh jadi berkat buat setiap Anda yang nonton video ini. Dan video ini akan ada di YouTube juga supaya Anda bisa terus nonton. Silakan dibagikan buat setiap rekan, sahabat, dan keluarga supaya apa yang jadi bahan pembahasan kita hari ini boleh jadi, kalau bahasa Surabayanya, wanti-wanti lah ya buat kita semua. Rebecca, awal ceritanya di tahun 2022 itu gimana sih? Oke, sebenarnya saya kenal dengan si pelaku itu dikenalin dari mantan manajer yang kebetulan dia itu adalah sahabat saya. Gitu. Jadi mantan manajer dan sahabat saya ini sangat tahu pergumulan saya secara pribadi. Dia itu kerinduannya sama ya, karena kita sahabatan, itu saya mempunyai pasangan. Yang saat itu ya sebagai seorang wanita pasti kan pengen banget ya untuk punya pasangan dengan standar yang memang ya setiap wanita pasti punya standarnya lah kayak gitu. Akhirnya si sahabat saya ini ngomong gitu, aku tuh kemarin kenalan nih ada cowok gitu, kenalan di media sosial platformnya IG, terus habis itu dia bilang aku DM-an sampai ngobrol, terus rasanya kok cocok lah, singkat cerita gitu, cocok lah buat kamu. Dia juga pernah gagal tunangan, belum sampai menikah, nah kayaknya tuh cocok karena secara firman Tuhan pun nyambung. Oke, awalnya berarti rekomendasi teman. Waktu itu respon pertama Rebecca setelah direkomendasikan sama sahabat Rebecca waktu itu gimana responnya? Aku ini maksudnya bukan ngomong kayak gini terus terlihat itu seperti yang arogan ya, tapi saat itu tuh kan banyak cowok yang mendekati. Tapi ya aku ya kayak yang nggak usah lah, udah terlalu banyak kayak gitu loh. Jadi kayak yang aduh udahlah kayak gitu. Jadi aku pertama itu nggak mau. Terus kedua baru kayak ditawarin lagi nih, wah ini udah yang good lah gitu, qualified-nya udah oke, kayak gitu. Tapi ya udah akhirnya kenalan. Nanti kita akan masuk ke sini lagi setelah cerita akan berlanjut ya. Kita akan maju dulu ke selanjutnya. Setelah dikenalin, lalu siapa yang inisiatif menghubungi? Apakah sahabat dari Rebecca memberi akses nomor Rebecca ke orang tersebut atau sebaliknya? Jadi akhirnya si cowok ini itu tuh dia itu ngeliatin story aku terus. Ngeliatin story aku terus habis gitu tiba-tiba dia itu DM. Udah mulai approach ya? Iya, dia tiba-tiba DM, terus habis setelah DM, terus aku nyapa juga kayak gitu. Aku nyapa, terus iya dia bilang kalau dia itu tahu dari si sahabatku dan akhirnya kayak oh iya kita akhirnya ngobrol di situ. Gimana feel pertama ketika ada komunikasi, udah mulai DM-an, rasa dari Rebecca sendiri? Oke, karena ya memang aku tuh taunya dia, sosoknya dia itu kan dari sahabatku. Jadi ya ekspektasiku ya sesuai dengan apa yang diceritakan. Oke, tapi nggak ada yang ganjel ya? Enggak. Waktu itu sama sekali? Wow. Enggak, apalagi diperkuat dengan si pelaku ini tahu cerita tentang adiknya si sahabatku. Iya, jadi kayak
oh ya memang gitu, maksudnya ya kenal ya Nyambung gitu, lah ya. nyambung gitu. Jadi nggak ada, sama sekali nggak ada. Aku tidak cek, padahal ya aku ini cukup banyak yang nge-DM orang-orang yang kayak nggak aku kenal, kan banyak ya. Jadi Oke. kayak ekspatriat gitu Yes. kan. Tapi aku kayak nggak mau gitu loh. Tapi kali ini karena memang oh ya udah aku tahu bestiku, jadi aku kayak oke, gitu. Iya. Jadi yang saya tangkap, Rebecca merasa bahwa sang pelaku juga dekat dengan sahabat Iya. dari Rebecca. Iya. Anggapannya berarti, berarti karena Anda dekat dengan sahabat saya dan saya punya sahabat adalah sahabat Anda, nggak ada feeling apa-apa? Enggak. Oke. Malah justru ekspektasiku cukup tinggi. Wow. Oke. Dia memperkenalkan sebagai apa waktu itu? Oke, dia itu adalah seorang pria yang di Jakarta. Dia punya beberapa rumah. Oke. Dia dia sebagai orang desain. Interior. Iya, desain interior yang sudah membangun beberapa rumah di Jakarta. Oke. Terus dia nunjukin contoh-contoh desainnya yang portfolio. kebetulan itu tanda tangannya itu tuh namanya dia. Wow. Jadi nanti aku tunjukin juga. Aku akan tunjukin juga bukti-buktinya gitu. Karena awal si pelaku ini menggunakan ini. Wow. Dia memang nunjukin semuanya dan kita tuh kayak percaya kan. Oke. Tanda tangannya dia kuliah itu di Bandung, di Maranatha gitu. Wow. Berarti dia menggunakan identitas orang lain? Iya. Tidak meng-create sesuatu atau seorang yang baru identitasnya, tapi Enggak. menggunakan identitas orang lain. Iya. Wow. Oke. Berkawan berapa lama akhirnya sampai punya feel yang beda, lebih dari seorang teman? Oke. Dia cukup tahu bahasa cinta saya. Oke. Walaupun lewat chat saja waktu itu. Iya. Luar biasa sih. Jadi kayak dia itu intens. Dia itu chat terus, bahkan pokoknya nggak mau inilah, nggak mau sampai lepas lah. Emang terus, apa bahasa cinta Rebecca? Quality time. Oke. Ya, quality time. Gitu. Bagi aku orang yang sudah memberikan waktunya itu adalah lebih dari materi ya. Walaupun cuma sekedar chat, Iya. tapi perhatiannya, keep kontaknya, dia wow. Karena aku merasa aku ini sendiri kan, gitu. Tapi aku tuh nggak pernah berpikir kalau pria dengan dia itu sering chat intens, itu tuh nggak punya kerjaan, itu kan nggak. Iya kan. Logikaku tuh nggak sampai di sana saat itu. Iya. Sebagian orang kan pasti mikir kalau keep kontak kayak nggak sibuk gitu kan. Iya, Padahal, enggak. Aku tuh nggak mikir gitu. Okay. Aku tuh menganggap ya sama seperti aku karena saat itu tuh aku juga sedang handle sebuah perusahaan kan. Iya. Tapi tetap bisa keep kontak. Iya, akan menyamakan aku bisa kok. Karena orang yang punya usaha akan berbeda kan dengan orang yang kerja di kantoran. Betul. Makanya nyambung dengan yang dia approve, maksudnya yang dia yang dia beritakan kalau aku adalah desain interior masuk akal. Sesibuk-sibuknya dia, ternyata masih ada waktu untuk dan chat. dia itu nunjukin video saat dia itu ngecek salah satu rumah yang dia bangun. Sampai voice note anak buahnya kalau gimana, oke ya, baik ya, gitu. Dan aku baru tahu dari dia kalau ternyata video itu hanya bisa dilihat satu kali itu ya dari dia itu. Iya. Tapi aku pikir itu rahasia klien karena dia bilang, nggak bisa ya aku karena itu rahasia klien aku. Jadi cukup, ya aku iya aja. Cukup sekali lihat, habis itu selesai. Iya. Setelah Rebecca tahu hari ini semuanya seperti itu, kita agak cepat maju ke depan. Nanti kita akan kembali lagi. Video itu dari mana berarti? Oke. Video itu diambil dari orang lain juga, yang itu juga? Desain interior orang lain, tapi namanya sama. Oke, kita kembali lagi. Berapa lama akhirnya Rebecca merasa bahwa he's so special? Dari awal chat sampai berapa bulan? Dia itu tuh kenal tuh kalau nggak salah di bulan Februari. Awalnya? Iya. Pokoknya iya, terus habis gitu cepet kok aku. Saat itu tuh cepet. Sangat dekat, semakin dekat. Setiap hari sampai itu sampai pagi chatnya. Oke. Selain video, selain chat,
Apa yang meyakinkan Rebecca bahwa he's so real? Tadi sudah dari chat, lalu juga ada video, tukang ngomong ke dia tentang pekerjaannya dia. Apalagi mungkin ada pemberian atau kiriman? Enggak. Dia itu ngenalin aku sama adik-adiknya. Dan adik-adiknya ini ngechat aku, salah satunya yang cewek. Gitu. Dia ngechat aku juga yang cewek ini. Terus kita itu satu malam itu tuh pernah main games bareng. Oke. Online nih? Online. Games bareng online yang dimana itu semua ada dia dan adiknya, jadi berempat. Oke. Jadi jadi kayak ya masa, sangat profesional ya? Iya, masa iya nipu gitu? Ya, baik. Masa iya ada hal buruk? Enggak sih, karena terus dia itu kayak sempet, dia sempet bayarin aku Telkomsel setelah beberapa bulan ya. Bayar teleponku, halo saat itu. Iya. Wow. Udah itu sih, dan itu nggak mahal sih menurutku. Oke. Sampai aku udah yang kagumkan. Aku karena jujur aku itu jarang banget mau terima pemberian dari Pasti. lawan jenis. Karena memang sosok Rebecca, bagi Anda yang belum tahu, bagi saya sahabat yang cukup dekat, sangat mandiri. Iya. Ya kan? Kayak malah aneh ya kamu ngasih-ngasih ya. Itu dia. Kalau aku ngasih aku nggak apa-apa gitu. Tapi pemberian yang sederhana itu malah berkesan ya. Betul. Buat Rebecca. Aku malah kena banget. Padahal ya aku mampu-mampu aja. Satu pertanyaan, nggak ada rasa pengen ketemu waktu itu? Iya. Bahkan dia ngomong kalau ya pingin serius gitu lah. Terus dia tuh bilang kalau April tuh mau ketemu, mau ke Surabaya. Jadi gini, dia itu ngomong sama sahabatku juga, dia mau ke Surabaya untuk ngurus properti. Nah, sahabatku bilang, wah cocok nih kan kamu di properti juga. Janjian. Saat itu aku di perusahaan salah satu properti yang cukup ternama. Yeah. Terus habis gitu udah aku langsung tambah yakin kan. Dan dia tahu loh tentang properti. Yeah. Akhirnya aku yakin kalau kita itu bakal ketemu. Oke. Berarti kalau dia Rebecca yakin dia ada di properti karena mungkin pembahasannya dia tentang properti dalam. Iya. Jadi Rebecca juga cocok banget nih ya gitu. Iya. Ya, sesuai lah. Lalu ketemu nggak April? Ya enggak dong. Enggak. So? Alasannya luar biasa dan logik. Alasannya sangat logik. Saat itu tuh alasan pertama, aku masih sibuk nih. Dia bilang kalau rumahnya dia itu di Araya. Terus dia itu mau terbang ke Surabaya. Dia itu kirimin loh tiketnya. Iya. Wow. Aku saat itu mulai agak curiga kan. Ya udah kirimin tiket deh, aku gitu. Terus dia kirim, tapi cuma satu kali. Jadi kayak satu kali lihat gitu yang ada di. Terus habis itu ya udah, terus dia ngirim koper dia sambil pegang koper gitu. Terus ada tas LV, aku masih inget tas LV gitu. Dia taruh di kopernya. Terus ini aku mau berangkat gitu. Ya aku udah yang ya udah. Gitu. Terus habis itu dia udah kirim tiket, dia udah kirim koper dan tasnya. Terus ya udah aku tunggu. Nah, dia bilang rumahnya itu di Araya. Ada rumah Surabaya di Araya? Iya, dia keluarganya itu Araya. Bahkan dia ngomong bokapnya dia namanya. Gitu. Ya, aku tuh kenal sama yang punya Araya. So? Makin curiga atau enggak apa-apa deh? Enggak, karena aku semakin yakin aku kenal loh sama yang punya Araya. Dan aku bilang sama dia, aku kenal loh sama yang punya Araya. Ya tapi kamu nggak usah lah ngomong, soalnya kan nanti nggak enak aja gitu. Papaku kan belum tentu tak kenalin ke kamu. Terus dia bilang mau ketemu aku itu di Sangrila makan. Masih ngajak ketemuan? Oh, udah ada janjian? Terus ketemuan, terus nanti kita ngobrol, udah step-stepnya serius lah. Wah kan saat itu kan ya aku kayak wah udah berbunga-bunga. Iya. Dan kenapa kenapa aku itu benar-benar mengidolakan dia gitu. Kenapa? Karena kerinduanku meskipun aku itu tidak sempurna, aku tuh pengen punya pasangan itu yang takut akan Tuhan. Itu pentingnya. Yang tidak sentuh aku sebelum nikah. Dari mana keyakinan itu muncul? Ketika Rebecca lihat dia, apakah attitude-nya, cara ngomongnya, malam ngajak doa atau apa? Iya, dia sungguh sangat kayak paham betul tentang kayak maksudnya Alkitab gitu ya. Terus habis gitu, ini aku sedih karena maksudnya gini, ekspektasi aku yang terlihat baik, malah justru menjatuhkan aku. Iya.
Iya kan, gitu. Ternyata kita itu harus siaga gitu loh. Semua itu logik kayak gitu. Terus aku hanya menggunakan perasaan. Aku ini adalah perempuan yang full perasaan. Bagi aku logik di tempat kerja aja. As a partner nggak perlu, gitu kan. Terus habis itu udah kenapa aku ya pokoknya dia tuh kayak ayo kita, dia kirim lagu-lagu rohani, video-videonya, aku simpan semua. Oke, aku nggak tahu itu suara siapa. Sempat ngirimin makanan atau apapun? Cuman sekali kalau nggak 2 kali. Oke. Iya. Berarti hubungannya adalah chat, lalu ngobrol lewat WA ya waktu itu ya. Terus beberapa kali. Adiknya betul. Sempat keluar kota atau sempat ke Bali? Saat itu kan aku tuh seneng banget ya, seneng banget. Tapi kok beberapa kali kok dia cancel terus. Dia alasan papanya nggak mau izin ketemu. Terus dia alasan juga itu ada bisnisnya itu kena masalah sehingga dia harus di rumah kayak gitu. Terus dia itu juga lagi dikejar-kejar orang kayak gitu karena mau nikem dia karena uangnya. Terus habis itu dia itu beli tanah di Gresik yang cukup gede. Terus mau dibangun gudang sehingga terus habis itu preman yang di sana nggak terima, gitu. Pokoknya terus, banyak dibikin sekali series konflik. Dan dia itu kasih bener-bener kayak video-video kayak gitu dikasih itu, sehingga aku tuh ikut terbawa lah ya sama ceritanya. Saya potong sedikit. Sejak detik itu sebelum kita ngomong soal Bali ya, sudah ada yang dikeluarkan uang dari Rebecca ke dia. Jadi setelah dia cerita-cerita kayak gitu, terus dia harus balik lagi ke Jakarta. Dia harus balik lagi ke Jakarta sampai satu ketika dia tuh cerita kalau dia ada sakit jantung. Gitu. Dan dia juga bilang kalau dia itu punya panti jompo di Bandung. Banyak banget ya kegiatannya ya? Iya. Dia punya panti jompo. Ketawa sih sekarang gitu kan. Dan aku itu kena gitu juga gitu ya. Tapi saat itu kayak bener-bener real dan dia itu nunjukin gitu. Apa itu namanya panti jomponya gitu. Terus dan kembali itu hanya satu kali lihat yang setelah itu hilang ya gambarnya. Ya aku pikir ya karena aku masih belum deket banget. Dia juga nunjukin foto-foto dia gagal tunangan dengan perempuannya tuh ada semua. Ada semua. Terus habis gitu akhirnya dia tuh bilang, saya itu kelemahannya itu juga satu. Aku itu selain quality time, aku itu paling nggak bisa sama orang tua. Iya. Seorang pria yang sangat mengasihi orang tua itu sangat apa ya? Iya. Jadi orang tua, aku nggak tegaan kalau ada orang yang sudah tua tidak terawat itu udah nggak bisa gitu. Apalagi aku mikir aku tuh sendiri ya, gitu. Nanti kan dia pasti tua, kayak gitu. Terus habis itu ya udah, akhirnya dia bilang kan panti jompo itu. Terus ada satu oma itu meninggal. Nah, satu oma itu meninggal, terus dia itu tuh karena dia sakit jantung, dia tuh berusaha lah pengen keluar lah ceritanya itu, tapi nggak boleh karena dia itu kan sakit jantung gitu. Terus habis itu papanya itu bilang nggak boleh dan papanya itu sedang ke Singapura lah pokoknya, jadi dia nggak bisa gitu. Terus adiknya itu lagi ngurus bapaknya juga gitu. Itu aku sampai drama, sampai doain loh, doain apalah, wah udahlah kita doa bareng. Dari cerita tersebut upaya apa yang dia pengen lakukan? Nah, terus dia minta tolong, akhirnya oma itu nggak ketolong. Oma itu meninggal. Nah akhirnya butuh untuk kan biasanya kalau orang Chinese kan ini ada, ya apa itu namanya dibakar ya. Lah itu kan perlu dana. Dikremasi. Iya dikremasi. Nah terus dana itu yang pertama kali aku keluarin. Berapa? Gitu. Dia minta 7 juta. Alasannya pinjam atau minta? Dia itu tolongin dulu deh gitu. Jadi nanti aku pada waktu adikku balik ke Surabaya nanti aku ganti pasti gitu. Ada nggak feeling yang udah mulai nggak enak? Kenapa? Enggak. Padahal kan dia nggak. Apalagi zaman sekarang ya, orang bisa transfer, orang bisa apa dengan sangat mudahnya. Kenapa harus minta tolong sama orang lain kan gitu kan? Iya. Apa di logiknya Rebecca waktu itu? Karena dia mungkin sakit, nggak bisa ngeluarin duit. Iya, karena aku mikir aku tuh orang terdekatnya sehingga aku yang bisa bantu. Kenapa nggak dia yang transfer? Kenapa Kak Rebecca yang transfer? Karena dia nggak bisa kemana-mana kan. Sakit waktu itu. Iya. Jadi aku yang nggak mikir sih kalau ada m-banking, dia harusnya ngechat ya. Padahal kan bisa WA ya. Iya, terus katanya tuh di blok gitu. Pokoknya ceritanya tuh dia nggak bisa apa-apa lah. Sampai adiknya dia itu tuh ngechat aku. Tolongin dulu deh, soalnya aku juga lagi nggak bisa gitu. Terus akhirnya, dia ngasih ide. Aku kan bilang ya saat itu aku tuh masih mikir gini, aku nggak punya uang gitu.
Terus dia bilang pinjam dulu deh, pinjam siapa gitu, pinjam siapa. Terus dia bilang pinjam ini dong, pinjam sahabatku. Oh yang tadi? Iya, Wow. pinjam sahabatmu aja, bilang aja gitu. Karena udah setiap saat aku tuh di call terus untuk cari itu kan. Sebentar, akhirnya, di call? Iya. Berarti ada suara? Ada. Hah? Iya. Laki? Iya. Siapa? Kayaknya sih dia pakai alat gitu loh. Serius? Iya. Aku tuh baru itu terakhir-terakhir. Terakhir-terakhir aku baru sadar. Oh iya, karena temenku tuh membuktikan dia ngomong tuh suaranya jadi cowok. Tapi memang beda banget ya? Iya. Ada janggalnya lah ya? Tapi aku yang nggak. Waktu itu nggak ada rasa apa-apa? Enggak, karena dia bilang, aku ini kan suka balap. Iya. Dia bilang pada waktu SMA dia tuh balap mobil. Terus tenggorokannya itu kena setir. Ya Allah, aku tuh kayak yang aduh, tapi ya percaya dong. Oke. Jadi suaranya dia itu agak berat, aneh. Oke, berarti kita tahu bahwa kita suaranya. Sejak kapan Rebecca dengerin suaranya dia? Sejak awal? Pas kenalan itu? Udah telepon-teleponan? Dia udah ngirimin voice. Oh, voice note. Iya, voice note dulu. Oke. Terus habis itu dia telepon persis voice note dan nanti aku itu. Nanti ya, aku akan ada kasih. rekamannya, Iya. Oke. Pastikan Anda nonton sampai akhir karena semua pembuktian itu akan ada di akhir video ya. Menarik. Itu pertama kali Rebecca ngeluarin duit 7 juta. Aku kasih dia 5 juta dulu. Oke. Hebatnya ya saat itu sahabatku tuh luar biasa. Gimana? Udah tak bohongin. Aku tuh bilang sama dia, karena dia yang ngasih saran, kamu jangan bilang aku. Oh iya. Kamu bilang aja lah buat bayar BCA-mu gitu. Iya. Gitu. Padahal ya BCA aku tidak ada apa-apa gitu loh. Oke. Ya udah, aku ya nurut aja kan. So aku langsung bilang, Beb gitu ya, anggap aja gitu kan. Beb, aku transferin dong segini gitu. Langsung tanpa babi bu sahabat. Itu sahabat. Karena dia percaya kan. Yes, aku nggak ada hutang ke siapapun gitu. Terus udah langsung transfer. Wih hebat ya C, kamu hebat, kayak bilang kayak gitu kan. Wih hebat ya, kok bisa. Aku ya udah ya nanti aku bayar, pasti aku bayar. Ya, oke, baik. Nomor rekeningnya siapa? Atas nama siapa? Nah, rekeningnya dia itu atas nama satu nama. Pakai itu terus? Jadi dia itu cuma punya 3 nama. Katanya dia, yang satu ini itu perempuan yang jagain panti jomponya. Oke. Gitu. Yang satunya itu namanya sama seperti sepupunya. Kayak gitu, sepupunya yang bakal aku kenalin gitu. Bakal aku dikenalin itu. Terus yang ketiga itu rekening sopirnya. Jadi 3 rekening ini, tapi yang paling sering itu di rekening sepupunya ini. Jadi yang paling sering tuh ke Dwi Mayasari, atas nama Dwi Mayasari. Itu semua itu ke situ, yang paling besar-besar itu yang semuanya paling sering, Dwi yang paling Mayasari. besar. Oke, tapi yang pertama ke rekening pegawainya, nanti aku kasih tahu juga. Oke, baik. Aku lupa sih. Oke, itu pertama kali ada aliran dana. Setelah itu masih belum ada feel apa-apa, masih berjalan dengan normal. Ada falling in love ya, masih ada rasa itu. Pasti. Semakin yakin saat setelah aliran dana itu aku kasih, itu kan masih dikit ya. Aku mikir, walah, ya ini kalau cuma segitu mah gitu ya saat itu kayak gitu. Itu aku juga sombong, ternyata aku taruh, ya udahlah, aku taruh hatiku di uangku. Di harta. So, itu enggak sih kayak gitu untuk kita gitu. Makanya berekspektasi orang itu akan memberikan lebih. Apalagi kejadian setelah itu? Iya, terus dia bilang, aku ini lagi sakit, aku nggak berdaya, bla 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 bla. Jadi kamu kan saat itu kan juga aku janji sama sahabatku kan ya mundur terus. Iya. Sampai akhirnya dia itu bilang nanti ada sepupuku yang deket banget. Sama? Dari kecil kita itu udah satu pabrik. Oh ya, bayangkan aku itu dikasih video si adiknya itu tuh video pabriknya bapaknya dia. Dipik. Wow. Gitu. Udah, itu videonya ada semua. Dan sekali lagi itu satu kali lihat habis gitu hilang? Enggak. Itu yang tersimpan? Itu tuh ada, iya. Tapi aku lupa sih saat aku masih simpen apa enggak. Ada. Dan aku setel berulang kali ke beberapa temen kantorku. Oh iya, temen-temenku ya,
wah iya ya gitu. Oke. Lalu? Oh ya, terus akhirnya dia itu ngomong nanti ada sepupuku kayak gitu. Nah namanya tuh Maya. Beda lagi dengan sepupu yang tadi ya? Iya, itu adiknya kan, sama ini sepupunya. Yang terus yang aku bilang kok sama ya sama nomor rekening Dwi Mayasari, tapi bilang beda. Nama Dwi Mayasari itu banyak. Masa di kelasku itu ada 3 Dwi Mayasari, katanya gitu. Aku ya percaya aja gitu. Terus habis itu dia bilang namanya Maya. Ini aku sebutin sosoknya karena udah ya semua dia memperkenalkan diri sebagai itu. Maya, bapaknya dia itu yang punya Maya Food. Maya Food ini adalah satu perusahaan di Pekalongan yang buat sarden. Oke, itu sepupunya? Itu sepupunya. Terus? Terus nanti akan datang karena dia mau ada acara ke Bali, dia akan datang nemuin kamu dan pastiin kalau aku itu ada dan akan bayar. Jadi si cowok ini tuh memperkenalkan diri namanya Remon Wijaya. Remon Wijaya, terus habis itu Remon Wijaya ini punya sepupu namanya Maya yang punya perusahaan Maya Food gitu. Mereka akan ke Bali? Mereka akan ke Bali, nanti si Remon ini akan nyusul, tapi si sepupunya ini akan datang ke aku dulu, ngomong sama keluarga aku kalau aku ini ada. Gitu. Ke Surabaya dulu berarti? Yes. Ke Surabaya dulu, baru ke Bali sama-sama? Terus akhirnya dia itu ngechat aku, iya Beka aku ini udah keluar Wiyung, rumahmu di mana gitu kan. Dia dari Jakarta nih ceritanya? Dari Pekalongan. Udah jalan terus habis itu, oh ya udah akhirnya ketemu. Ketemu dia bener-bener bawa sarden loh, sarden banyak 1 kotak. Gede, aku langsung, oh ya bener ya gitu. Buat kan. Apa oleh-oleh? Iya katanya, dikasihkan ke aku sama keluargaku, kenal sama mamaku, ngobrol sama papaku nih sepupunya. Bahkan dia bilang kalau oh iya, Remon itu jadi dia punya bapaknya dia tuh kakaknya itu si bapaknya Remon. Sempat ada dia berikan foto bareng nggak deh? Aku foto, ada. Oh ada banyak banget, bahkan keluarganya di Bali pun juga. Menarik. Aku ke Bali, aku ke keluarganya Maya ini. Setelah dari kota Surabaya, Rebecca dan Maya ke Bali? Ya, jadi aku dari kota Surabaya, dia datang Surabaya, aku ajak kan dia akan lagi nge-MC saat itu. Nge-MC, jadi yang kedua ini. Yang kedua maksudnya? Yang pertama itu aku nggak ke Bali. Oh, nggak ke Bali. Jumpa tapi nggak ke Bali. Dia itu sempet kayak ngasih aku uang 500.000. Buat? Katanya ya udah buat nyicil sementara gitu, nyicil dikit. Aku cuma yang, oh oke. Terus dia tuh Maya itu tuh kayak video call sama sepupunya Remon katanya. Ini loh bojoe Remon. Tapi dia pakai bahasa Mandarin. Oh iya? Ngomong-ngomong gitu. Oh iya. Terus ngobrol aku, iya. Terus lah tapi anehnya si Maya tuh bilang gini, itu sempet yang gini. Si Maya tuh bilang gini, Mon, pokoknya dia tuh kayak video call, Mon aku udah sama bojomu nih, kayak gitu-gitu kan. Video call, kayak ngasih kiriman video lah gitu. Bojomu ternyata lebih ayu asli nih daripada dek foto, kayak gitu. Terus aku ya, iya kok dia kok sampai gini. Ya kan aku pacarannya sama Remon, tapi kenapa ya kok dia itu kayak, tapi dia nggak tinggi gitu. Jadi kayak yang, loh. Jadi dia itu, aku sempet nggak suka nih sama satu perempuan ini gitu, sama Maya ini. Jadi kayak dia kayak cermati fisikku banget, kayak gitu. Kok tapi aku ya mungkin karena saking deketnya, jadi mungkin kayak gitu. Aku masih yang positif banget. Sebentar. Status kalian berubah dari teman ke pacaran tuh apa momennya? Dia nembak? Iya. Ini jauh dari pas pertemuan setelah sebelum sama Maya berarti ya? Iya. Nembak. By chat juga? By chat. Apa yang bikin spesial waktu itu? Yang dia bikin Rebecca nyanyiin lagu kayak gitu-gitu. Ya, itu yang sangat menyentuh ya? Iya, karena ya tau lah kalau background kan maksudnya aku itu tertolak ya, gitu, tertolak gitu untuk masalah relationship itu aku tuh kayak bodoh banget lah bisa dikatakan gitu lah. Maksudnya tuh kurang pengalaman karena naif. Lalu berjumpa dengan orang yang sangat takut akan Tuhan, dia nggak sentuh aku, itu kan kayak, aduh itu kerinduan gitu loh, kayak gitu. Terus genang, sakit mah nggak masalah, yang penting kan saat itu kayak gitu. Terus habis itu, terus habis itu aku tuh diajak ke hotel di Embong Malang gitu. Aku ini pertemuan pertama sama Maya? Pertemuan pertama? Terus dia tuh ngasih pil. Pil?
katanya tuh oksigen gitu. Jadi itu bagus untuk, jadi gini, Maya ini bercerita bapaknya itu juga bisa adik bapaknya juga itu kayak bisa nyembuhin orang-orang gitulah. Kan kalau di Chinese kan memang mereka punya ramuan tersendiri kayak gitu-gitu kan. Gitu. Terus habis itu udah akhirnya dia tuh kayak ngasih pil gitu loh, warnanya tuh kuning gitu, banyak satu kresek. Terus dia tuh ini buat kesehatan papamu, kan papaku tuh kayak ada agak, maksudnya tuh dia tuh suka lah minum suplemen gitu. Nah terus habis gitu, oh ini sampai dia buktiin kalau jadi Maya ini tuh datang ke Surabaya yang kedua itu tuh sama ponakan-ponakannya. Wow. Jadi aku kenal sama ponakan-ponakannya. Dia nginep di salah satu hotel. Terus habis itu si Maya tuh langsung kayak ngomong, ini kasihin papamu nih, aku juga minumin ke semua ponakanku. Saat itu di situ. Itu ponakan masih kecil-kecil? Kecil-kecil. Ada yang SD. Sempet nggak tanya kenal Kak Remon nggak? Enggak dong. Masih kecil banget soalnya. Enggak juga, diem mereka. Rebecca nggak bilang, nggak tanya sama yang kecil-kecil ponakannya? Aku itu figur yang tidak kepo. Ya, oke. Itu pertemuan kedua? Terus aku sempet nginep di situ juga bareng mereka, karena kan ada pembantunya, terus ada ponakannya. Ya udah kan, aku pikir. Di satu hotel? Iya. Lah, anehnya si Maya ini tuh tidurnya tuh di samping aku gitu. Jadi kayak diatur gitu. Kenapa aneh? Pembantunya, aku nggak terbiasa. Aku mikir gini sih. Aku ini juga bukan nih apa ya, maksudnya gini, ya kalau orang berada kenapa cuma satu hotel? Iya, itu yang bikin. Iya, terus kedua, aku itu di skincare itu gak main-main gitu kan. Aku tuh ngelihat perempuan itu dari skincare-nya, iya kan? Ya minim kalau dia punya apa itu namanya, ini beneran ya, aku curiga. Kalau dia punya pabrik sarden. Minimal itu aku tahu skincare. Ada merek-merek tertentu. Iya. Itu enggak loh, dia beli yang 150 ribuan. Jadi aku yang apa agenda waktu yang kedua dia datang sama ponakan-ponakannya itu? Mau ke Bali. Akhirnya sama Rebecca ke Bali. Akhirnya itu enggak, yang ketiga. Jadi dia tuh kayak terus sering gitu akhirnya ngunjungin aku. Ngasih terus kayak gitu. Ngasih ini sarden. Oh, sarden itu. Terus tiap bulan. Interval berapa bulan sekali dia datang? Dari yang pertama sama yang kedua berapa bulan jaraknya? Sebulan. Yang kedua sama yang ketiga? Sebulan, bahkan 2 minggu gitu. Datang lagi gitu. Iya. Terus baru ke Bali itu. Yang kedua datang. Yang ketiga kayaknya. Berarti yang pertama tadi itu cuma perkenalan sama orang tua. Agustus itu aku ke Bali. Oke, lalu yang kedua itu tidur satu hotel. Lalu yang ketiga datang ke Surabaya dulu, bareng-bareng ke Bali. Yes, cuman berdua doang. Sama si Maya, sepupunya Remon. Oke. Ini akan panjang sekali ceritanya, jadi pastikan Anda bisa lihat di video selanjutnya. Nanti kita akan lanjutkan ceritanya. Nanti aku kasih tahu foto-foto keluarga.